Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan mengenai infeksi ektoparasit, caplak, pinjal, dan kutu dari mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil yang diampu oleh Dr. Hewan Putu Ayu Sisyawati Putriniti, SKH MSc. Berikut merupakan anggota kelompok 2B. Yang pertama ada Ibu Sting Murah Jagat Anam Ksatria dengan NIM akhir 043, Idewa Ayuh Dia Pratnya Pramista dengan NIM akhir 049, Gusti Putu Arni Safitri dengan NIM akhir 050, Nimade Santi Rahayu Adiari dengan NIM akhir 056, kemudian Purnasari Puji Rahayu saya sendiri dengan NIM akhir 066, dan Regita Larasa Putri dengan NIM akhir 071. Baik, untuk yang pertama ada sedikit pendahuluan untuk pembahasan kami. Anjing dan kucing merupakan hewan domestikasi yang sangat dekat dengan manusia, namun rentan terhadap hewan parasitik zoonosis yang dikenal dengan ektoparasit. Untuk ektoparasit pada anjing dan kucing sendiri terbagi menjadi dua jenis, yang mana jenis parasit ini hidup di luar tubuh inang. Yang pertama ada insekta, terdiri dari pinjal dan kutu, dan juga aranida yang terdiri dari caplak dan tungau. Parasit berperan sebagai vektor penyakit lainnya seperti protozoa, bakteri, dan juga virus. Hewan dengan infeksi ektoparasit dapat terjadi penurunan bobot badan, penurunan produksi, kerontokan rambut atau bulu, trauma, iritasi, anemia, hingga menyebabkan kematian. Untuk yang pertama yaitu infeksi ektoparasit caplak. Secara etiologi, caplak merupakan ektoparasit penghisap darah pada hewan vertebrata yang mampu berumur panjang hingga beberapa tahun. Gigitan dari caplak dapat menyebabkan iritasi, inflamasi, hipersensivitas, dan juga anemia. Saliva caplak dapat menyebabkan toksikosis, paralisis, mentra mifstikan virus, rickettsia bakteri, dan juga protozoa. Caplak ini bersifat immobile, yaitu sit and wait, daripada memburu mangsanya atau berpindah host kecuali untuk golongan Hyaloma. Dan juga berikut merupakan contoh dari salah satu caplak jenis Ixodes hexogenus. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dan juga patogenesis dari caplak itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari caplak. Sebagian besar caplak melewati 4 tahap siklus hidup, yaitu yang pertama ada telur, kemudian ada larva berkaki 6, kemudian nimfa berkaki 8, dan yang terakhir yaitu caplak dewasa, seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide. Setelah menetas dari telur, caplak harus memakan darah di setiap tahap untuk bertahan hidup. Caplak yang membutuhkan inang sebanyak ini biasanya dapat memakan waktu hingga 3 tahun untuk menyelesaikan satu siklus hidup penuhnya. Dan sebagian besar akan mati apabila tidak menemukan inang untuk makan berikutnya. Untuk patogenesisnya sendiri, pada saat caplak akan menghisap darah secara perlahan selama beberapa hari. Pada saat itulah apabila hewan inang memiliki infeksi yang ditularkan melalui darah, caplak akan menelan patogen bersama darah yang dihisap. Sejumlah kecil air liur dari caplak juga dapat masuk melalui kulit hewan inang selama proses makan. Jika caplak mengandung patogen, organisme dapat ditularkan ke hewan inang dengan cara ini. Dan kemudian setelah makan, sebagian besar caplak akan berjatuhan dan juga bersiap untuk tahap kehidupan berikutnya. Saat makan berikutnya, caplak tersebut kemudian dapat menurunkan penyakit yang didapat ke inang baru. Next slide. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala dan juga tanda klinis apabila hewan terkena infeksi caplak. Secara umum, hewan yang terinfeksi caplak maka akan muncul beberapa gejala dan juga tanda klinis. Yang paling umum biasanya hewan akan bersikap tidak tenang, sering menggosokkan badannya atau berguling-guling, kemudian sering menggaruk dan juga sering menggigit
bagian yang terkena kutu atau caplak itu sendiri. Biasanya pada kasus yang lebih parah, infeksi caplak biasanya menyebabkan iritasi kulit dan juga anemia. Caplak juga dapat menularkan penyakit atau infeksi lainnya seperti salah satu penyakit yaitu infeksi parasit darah. Gejala hewan yang terkena parasit darah biasanya termasuk demam atau juga mengalami penurunan nafsu makan. Next slide. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosa. Diagnosa sendiri dapat dilakukan secara garis besar terdiri dari tiga hal. Yang pertama, diagnosa secara langsung, yang dimana secara langsung ini dapat dilihat secara langsung caplak dewasa yang biasanya ditemukan di beberapa area tubuh hewan seperti di antara jari kaki, di antara kaki dan juga tubuh, telinga, leher, dan juga daerah lainnya. Kemudian diagnosa berikutnya yang dapat dilakukan yaitu diagnosa secara mikroskopik. Jadi diagnosa ini dilakukan dengan melihat bentukan morfologi dan juga pergerakan dari kutu tersebut, kemudian melakukan identifikasi dari jenis caplak yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan dapat dilakukan apabila diduga caplak tersebut menularkan penyakit yaitu parasit darah. Biasanya dilakukan pemeriksaan yaitu cek darah atau blood smear. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu terapi dan juga pencegahan. Terapi dari infeksi caplak ini biasanya terdapat berbagai obat topikal yang efektif dalam menggagalkan infeksi caplak pada anjing dan kucing. Biasanya ada berbagai jenis yang dijual di pasaran. Seperti contohnya ada kalung caplak atau juga obat tetes atau yang bisa disebut juga dengan spot on. Namun, obat topikal dan kalung caplak ini mengandung bahan kimia kuat yang membuat anjing atau kucing biasanya sangat sensitif. Maka dari itu, penggunaan obat topikal ini harus dilakukan dengan rekomendasi khusus dari dokter atau dengan anjuran yang sesuai. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan produk pencegah caplak pada anjing dan kucing, kemudian memeriksa caplak hewan peliharaan secara rutin setiap hari, terutama setelah mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Kemudian dapat juga dilakukan dengan pembersihan caplak apabila menemukan caplak pada hewan tersebut. Kemudian dapat juga dengan mengurangi habitat caplak di pekarangan di sekitar anjing atau kucing tempat mereka tinggal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan jalannya presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Gusti Putuarni Safitri dengan NIM akhir 50. Baik, selanjutnya yakni mengenai infeksi ektoparasit pada pinjal. Next. Ektoparasit seperti yang kita ketahui terbagi atas dua kelas, yakni kelas insekta yang terdiri dari pinjal dan kutu, dan kelas Arachnida yang terdiri dari caplak dan tungau. Nah, pinjal sendiri berasal dari ordo Siphonaptera, yang mana karakteristiknya memiliki panjang sekitar 1,5 mm sampai 4 mm dengan bentuknya pipih, kemudian memiliki mulut yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap, kemudian memiliki kam atau sisir, yang mana terbagi atas dua, yakni oral kam yang berada di atas mulut dan
di bagian pronotal, yakni bagian toraks segmen pertama. Kemudian memiliki spermateka, yakni kantung, di mana pada pinjal betina ini berguna untuk menampung sperma pinjal jantan sesudah kopulasi, yang mana letaknya di abdomen ke-8 dan 9. Sedangkan pada pinjal jantan, ini berperan sebagai penis yang berada di segmen ke-5 atau 6 abdomen. Next. Nah, spesies pinjal yang sering menginfeksi hewan kecil, yakni pada anjing, spesies Ctenocephalides canis, dan yang pada kucing, Ctenocephalides felis. Seperti pada gambar, kita dapat lihat di mana bagian kiri itu merupakan Ctenocephalides canis dan yang kanan itu merupakan felis. Dari perbedaan tersebut kita dapat mengetahui bagian kepalanya, bagian yang canis itu kepala yang tumpul, kemudian spina pertama lebih pendek dari spina kedua. Kemudian untuk Ctenocephalides felis itu kepalanya runcing dan spinanya sama panjang. Pinjal sendiri itu dapat menyebabkan penularan penyakit yang disebut yakni flea allergenic dermatitis atau FAD, kemudian diflidiasis dan rickettsiosis. Next. Baik, selanjutnya patogenesis dan siklus hidup. Nah, pinjal sendiri termasuk metamorfosis lengkap, yakni dari bentuk telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, di mana siklus hidupnya berlangsung selama 14-27 hari, yang bergantung pada kondisi lingkungannya. Apabila suhunya tinggi, maka kembang biaknya itu akan menjadi lebih panjang. Kemudian untuk patogenesisnya sendiri, pinjal dapat menyebabkan penyakit, yakni dimulai pada fase dewasa, di mana pada fase ini juga dapat dilakukan diagnostik. Pinjal dewasa ini berpredileksi pada permukaan tubuh inang untuk mendapatkan makanan dengan cara menghisap kulit, yang mana dapat menyebabkan flea allergenic dermatitis. Kemudian apabila pada dermatitis ini parah, kemudian diikuti dengan infeksi sekunder, itu dapat menyebabkan dermatitis yang dapat menyebabkan lanjut ke alopecia dengan rambut menjadi lebih rontok. Baik, sekian dari saya, akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Santi. Di sini saya nomor NIM 056 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Di mana pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai gejala dan tanda klinis. Yang pertama yaitu menggaruk atau menjilat sumber gangguan iritasi pada kulit, di mana kucing ataupun anjing dengan investasi pinjal yang tinggi umumnya akan merasa terganggu dan mencoba untuk menghilangkan pinjal dengan cara menggaruk atau menjilat sumber gangguan tersebut, sehingga mengakibatkan iritasi pada kulitnya. Dan kedua, merasa tidak nyaman, stres, bahkan bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas, di mana gejala yang bisa ditimbulkan oleh pinjal pada hewan ini, di mana kucing atau anjing akan merasa tidak nyaman, kemudian merasa stres, bahkan bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu biasanya hewan dengan investasi pinjal sedang dan ringan memiliki gejala klinis umum, yaitu kelompokan rambut atau alopecia dengan pruritus, sedangkan kucing tanpa terinfeksi tidak akan menunjukkan gejala klinis. Kemudian yang terakhir yaitu pada kasus infeksi berat, biasanya pinjal bisa menyebabkan anemia. Hal ini karena biasanya seekor pinjal akan menggigit induk semangnya sekitar 10 kali sehari dan bisa menghisap darah hingga 15 kali dari berat tubuhnya sendiri. Kemudian pada hewan sehat dan pada kasus yang ekstrim juga bisa menyebabkan kematian di hewan kecil. Kemudian next. Baik, untuk diagnosis dari pinjal pada anjing ataupun kucing ini
ini, di mana diagnosisnya itu didasarkan pada pemeriksaan parasit di bawah mikroskop dengan melihat bentuk morfologi dan pergerakan dari pinjal tersebut. Dapat pula dengan mengamati rambut hewan, di mana jika rambut yang biasanya terlihat kotor bisa saja diakibatkan oleh adanya tinja pinjal berwarna hitam di sela-sela rambut tersebut. Kemudian biasanya juga dapat dicurigai adanya titik darah yang biasanya berasal dari pinjal itu sendiri, dimana jika terlihat titik merah pada rambut hewan, anjing ataupun kucing, maka itu merupakan indikasi dari adanya larva pada pinjal. Kemudian next. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan ke bagian terapi, di mana pada kucing terapi yang biasanya diberikan oleh kucing tersebut yaitu adanya terapi simptomatis dan terapi suportif. Di mana terapi simptomatis ini yaitu untuk membunuh pinjal dengan memberikan moxidectin dan imidacloprid. Di mana terapi suportifnya itu ada berupa infus RL untuk menggantikan hilangnya cairan dalam tubuh kucing, kemudian ada efesukrosa dengan dosis 20 mg per mili untuk membantu mengatasi anemia karena berfungsi dalam pembentukan darah dan diberikan selama 5 hari sampai gejala anemia hilang. Kemudian pada kucing juga biasanya diberikan pemakaian sapu khusus kucing untuk mengurangi adanya pinjal pada kucing karena sampo khusus kucing ini mengandung bahan aktif sebagai racun yang dapat membunuh pinjal itu sendiri. Kemudian pada anjing biasanya diberikan obat-obatan yang dapat berupa serbuk ataupun cairan untuk disemprotkan ataupun dimandikan pada anjing ataupun kucing tersebut. Kemudian obat berupa serbuknya dapat mengandung protein 1%, malation 2%, sulfin 5%, maldison 2%, dan adanya piperoni glucoside 2%. Kemudian dalam bentuk aerosol dapat berupa karbarid 0-4% sampai 1% dan maldison 0,05%. Untuk obat yang bisa dimandikan tuh dapat berupa delmametrin dan fipronil. Kemudian secara sistemik dapat diberikan fenfluophos dengan dosis 200 mg per kilogram. Selain itu dapat diberikan dikorpos yang dipregnasikan ke dalam kalung anjing. Namun hati-hati karena terkadang dijumpai anjing yang tidak tahan terhadap obat tersebut. Kemudian next. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian pencegahan dari penyakit ginjal pada anjing ataupun kucing, di mana yang pertama itu adanya sanitasi kandang dan lingkungan sekitar, di mana faktor yang mendukung tingginya derajat investasi pinjal antara lain yaitu pemeliharaan anjing ataupun kucing secara semi intensif, yaitu anjing ataupun kucing yang dipelihara lebih sering dibiarkan bebas di luar kandang ataupun di pekarangan rumah. Hal ini dapat mengakibatkan hewan bisa dengan mudah mendapatkan pinjal di luar rumah, bisa dari anjing ataupun kucing lainnya yang sedang bermain ataupun dari lingkungan luar rumah yang kurang terjaga sanitasinya, sehingga manajemen pemeliharaan yang baik terutama sanitasi kandang dan lingkungan sekitar kandang menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi prevalensi pinjal pada anjing ataupun kucing. Dan yang kedua yaitu rutin mencukur rambut hewan, di mana rambut yang lebat, panjang, halus, dan hangat sangatlah cocok untuk lingkungan hidup parasit karena kondisi tubuhnya menjadi lembab yang disukai oleh pinjal, sehingga parasit menjadi nyaman untuk hidup dan berkembang di dalam tubuh anjing ataupun kucing tersebut. Selain itu, dengan adanya rambut-rambut yang panjang dapat menutupi keberadaan parasit sehingga susah untuk kita diagnosis. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membuat presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ida Widya Pranita dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infeksi ektoparasit, yaitu kutu. Di next slide-nya. Baik, yang pertama yaitu definisi kutu. Kutu ini termasuk golongan insekta tidak bersayap dan juga berukuran kecil. Kemudian kutu ini memiliki 6 kaki.
Kuku terbagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Malopaga atau merupakan kutu penggigit atau pengunyah, dan juga ordo Sipunculata atau Anoplura yang merupakan kutu penghisap. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh kutu penggigit yaitu memiliki bentuk tubuh yang pipih, kemudian ukuran dan warna yang sangat bervariasi, termasuk ektoparasit obligat permanen, memiliki sifat host spesifik, yaitu hanya menginvestasi hewan tertentu dan biasanya pada tempatnya tertentu pula. Kutu ini memakan material epidermis, keratin bulu, sekresif sebaceous, gumpalan darah, dan dapat hidup pada kultur secara in vitro. Kemudian tubuh terdiri atas kepala yang lebar, biasanya lebih lebar daripada torak, kemudian torak yang segmentasinya tidak jelas, dan juga abdomen. Kemudian ciri-ciri untuk kutu penghisap yaitu berukuran lebih dari 5 mm, kemudian bentuk tubuh yang pipih, bersifat host spesifik, bergerak lambat, kemudian tubuhnya terdiri atas kepala yang kecil dan runcing, toraknya terdiri atas 3 segmen, dan abdomen yang besar yaitu terdiri dari 7 sampai 9 segmen. Kemudian pada tepi setiap segmen terdapat lempeng parategral, dan pada bagian dorsal abdomen ditemukan 6 pasang spirakel. Jadi next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada etologi. Pada hewan kecil seperti anjing dan kucing, kutu penggigit yang biasanya berada pada hewan tersebut yaitu Trichodetes canis, kemudian Heterodotus spinager, dan juga Phaseola subrostratus. Kemudian untuk kutu penghisap yang biasanya ditemukan pada hewan tersebut yaitu Lenogarithus setosus. Jadi next. Baik, yang selanjutnya yaitu siklus hidupnya. Ordo Malopaga atau kutu penggigit atau pengunyah, dan ordo Sipunculata atau Anoplura atau kutu penghisap memiliki metamorfosis yang tidak lengkap atau sederhana. Kemudian siklus hidupnya itu dengan jenis kelamin betina akan bertelur, telur yang dihasilkan oleh kutu betina tersebut memiliki operculum. Lalu telur itu akan diletakkan pada bulu atau rambut, yang selanjutnya akan terjadi perkembangan pada telur tersebut dan nimfa akan keluar dari dalam telur tersebut. Kemudian nimfa ini mengalami ekdisis sebanyak 3 kali, mulai dari nimfa 1, nimfa 2, dan nimfa 3. Kemudian akan berkembang menjadi kutu dewasa. Dari beberapa jenis kutu penggigit dan penghisap memiliki lama siklus yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dalam pergerakannya, kutu penggigit umumnya lebih aktif dibandingkan dengan kutu penghisap. Cara penularan yang umum terjadi yaitu dengan cara kontak langsung antara hewan terinfeksi dengan hewan yang sehat. Tetapi terkadang bisa juga terjadi melalui perawatan kandang dan juga dari manusia yang bekerja di tempat tersebut. Jadi next. Yang selanjutnya yaitu tanda klinis. Pada hewan kecil, baik itu anjing ataupun kucing, apabila terinfeksi kutu, maka akan muncul beberapa tanda klinis. Tanda klinis yang timbul dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada iritasi dan alergi. Nah, iritasi ini akan menyebabkan hewan tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, dan kelemahan umum. Kemudian untuk alergi akan menyebabkan hewan tersebut sering menggosokkan badannya atau berguling-guling, menggaruk badannya, dan juga menginjak bagian tubuh yang terdapat kutu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Laras dengan NIM akhir 071. Di sini akan melanjutkan presentasi mengenai kutu terkait cara mendiagnosa apabila hewan peliharaan kita terinfeksi kutu. Jadi diagnosis ini didasarkan pada pemeriksaan parasit di bawah mikroskop dengan melihat bentukan morfologi dan pergerakan dari kutu tersebut yang kemudian bisa kita identifikasi jenis kutunya. Nah, pemeriksaan di bawah mikroskop ini juga dapat dilihat dari telur kutu yang menempel pada rambut inang atau rambut anjing kucing tersebut.
Dapat pula dengan mengamati rambut hewan secara langsung dan gejala infeksi kutu pada anjing atau kucing seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next slide. Kemudian masuk ke pengobatan atau terapi. Jadi bersumber dari bahan ajar penyakit parasiter Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, terapi pada kutu untuk hewan peliharaan itu biasanya menggunakan 4 obat-obatan seperti yang sudah tertera pada slide. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan. Untuk mencegah hewan peliharaan yang terinfeksi kutu itu dapat melakukan 4 hal seperti yang tertera pada slide. Jadi yang pertama adalah menghindari hewan peliharaan dari lokasi yang lembab. Ini karena kutu biasanya menyukai lokasi yang lembab, dan untuk mencegah itu biasanya hewan anjing atau kucingnya hindari bermain di lokasi yang lembab. Kemudian yang kedua, periksa kondisi kulit hewan peliharaan secara rutin. Ini biasanya kita lakukan apabila terutama untuk anjing dan kucing yang memiliki rambut yang lebat. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menyisir bulu anjing atau kucing secara teratur untuk melihat apakah ada kutu atau hewan yang terinfeksi. Kemudian jangan lupa juga untuk membersihkan tubuh hewan setelah mengajak peliharaan untuk beraktivitas agar terhindar dari kutu atau bakteri lain yang dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti terinfeksi ektoparasit lain. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan bermain hewan peliharaan dan terutama untuk menghindari tempat-tempat yang lembab. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bersihkan dan mandikan hewan peliharaan secara rutin. Karena membersihkan dan memandikan hewan ini merupakan pencegahan yang cukup efektif dari beberapa riset. Namun jika nanti menemukan kutu pada kulit anjing atau kucing, itu sebaiknya segera dibersihkan dengan menghilangkan kutu tersebut sebelum kutu berkembang biak lebih banyak. Namun lakukan cara pengambilan kutu yang tepat agar tidak melukai kulit hewan. Ini bisa digunakan cara alat pencabut kutu dengan mengangkat kutu mulai dari kepala. Kemudian setelah terangkat, bersihkan area kulit yang menjadi lokasi kutu dan dengan iodin atau antiseptik jika ada luka. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan tangan dengan baik untuk menghindari gangguan kesehatan yang mungkin terjadi akibat infeksi kutu tersebut. Kemudian setelah mengambil kutu, letakkan kutu yang telah diambil pada plastik tertutup dan buang pada area yang jauh dari anjing atau kucing biasa beraktivitas. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk rutin memandikan anjing atau kucing dengan sampo anti kutu agar kondisi anjing berangsur membaik dan untuk mencegah infeksi parasit lainnya. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.